Penginapan Instagramable berkonsep Meksiko Bohemian ini tuh beneran unik banget ya. Setiap sudutnya punya spot yang menarik karena memiliki desain yang sangat menonjol secara visual. Dan tata letak furniture serta ornamen-ornamennya pun dilengkapi dengan lukisan cantik dan pemilihan cat warna-warni serta detail perlengkapannya. Beneran ya, penginapan ini tuh bisa bikin suasana di sini tuh berasa di Meksiko loh. Wah, ini sih pas banget buat teman yang mau ganti suasana menginap yang gitu-gitu aja. Halo teman setia Travel Go yang baik dan kece-kece, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Bukan cuma memiliki daya tarik yang mempresentasikan desain. Penginapan bergaya Meksiko di Jogja ini juga memiliki cafe and resto dengan menu negara Latin Meksiko juga loh. Terniat banget ya. Penasaran untuk merasakan menginap di sini? Tonton terus uploadan Travel Go secara lengkap di channel YouTube DTM Studio, dan bagi teman yang belum subscribe channel YouTube DTM Studio ini, di subscribe dulu ya teman. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Terima kasih. Ini dia nih penginapan pertama dengan nuansa Bohemian Meksiko yang autentik di Jogja teman. Dimana penginapan ini menyimpan banyak pesona untuk dinikmati. Selain itu penginapan ini juga mempunyai cafe dengan menu dan nuansa Meksiko yang kental. Penginapan Poraku ini dibuka sejak Oktober tahun 2021 dan sejak Poraku ini diresmikan, tempat ini tuh langsung menarik perhatian wisatawan lokal maupun asing serta warga Jogja. Konsep Meksiko ini menampilkan perpaduan warna yang indah dan mencolok. Hampir di setiap sudut penginapan dengan warna-warni cerah dan memikat. Bukan hanya warna dan motif yang mencolok. Di tempat ini juga terdapat taman hijau yang segar dan juga area pool yang berada pas di tengah area. Beralamat di Jalan Prawiro Taman nomor 31 Bronto Kusuman, Kemantren, Mergasan, Kota Yogyakarta. Dan tentunya penginapan ini juga sudah available di Google Map ya teman, dengan keyword Poraku Stay and Dine. Untuk lokasinya juga mudah ditemui ya teman, karena berada di tengah kota Yogyakarta. Dan begitu kita memasuki Jalan Prawiro Taman, suasananya tuh beneran kayak di Bali gitu loh. Areanya tuh ramai dan di sepanjang jalan ini juga dikenal sebagai salah satu pasar tradisional terbesar di Jogja yang menjadi salah satu tujuan destinasi wisata. Selain itu, di sepanjang Jalan Prawiro Taman ini juga terdapat kuliner tradisional, toko kerajinan tangan dan batik dengan kualitas yang terjamin. Di sini juga terdapat jajaran cafe and resto dan tentunya juga penginapan ya. Dan salah satunya penginapan yang paling menarik di sini adalah Poraku ini teman. Dan ini kita udah sampai ya di lokasi, dan kita sampai di sini tuh di jam setengah 7 malam. Di mana di depan penginapan Poraku ini dipenuhi dengan gemerlap lampu warna-warni ya. Menuju ke front desk tempat check-innya, di sini kita melewati area cafe and restonya terlebih dahulu teman. Jadi untuk front desk dan lobby areanya di sini pun masih satu area dengan cafe and restonya ya. Oke lanjut, sekarang kita melakukan check-in dan di sini terdapat juga welcome drink ya untuk para tamu yang menginap. Dan pada saat check-in pun untuk proses check-innya di sini juga cukup cepat ya teman. Dan karena tempat ini juga masih satu area dengan area restonya, di area ini tuh diisi dengan musik sehingga suasana di sini tuh begitu cukup hidup dan terkesan ramai. Lanjut, setelah kita check-in, kita langsung room tour yuk teman. Di Poraku ini memiliki beberapa tipe kamar. Yang pertama, Travel Go mau ajak teman untuk room tour di tipe kamar Flamingo Deluxe Patio terlebih dahulu nih teman. Di mana untuk tipe kamar deluxe ini memiliki kapasitas untuk 2 orang dewasa. Dan untuk tipe kamar Flamingo Deluxe ini memiliki luas 20 meter persegi dengan satu bed berukuran queen. Di setiap kamar penginapan di Poraku ini diisi dengan dekorasi dan nuansa Meksiko yang kental, sehingga para tamu yang menginap di sini serasa sedang berada di Meksiko. Untuk fasilitas di kamar seperti pada umumnya yang diisi dengan TV dan juga complimentary yang dilengkapi dengan kettle listrik air panas, 2 cangkir dan juga tisu. Di kamar ini tidak terdapat lemari ya teman, tapi di sini disediakan gantungan baju dan juga terdapat bangku untuk meletakkan barang bawaan kita di sini. Lalu ini untuk toiletnya. Untuk toiletnya di sini lumayan luas ya teman, dan terdapat wastafel di dalamnya. Lalu ini untuk area showernya.
Untuk tipe kamar Flamingo Deluxe ini pun terdapat space teras nih teman. Karena di room ada larangan untuk tidak boleh merokok. Dan ruang ini bisa jadi tempatnya. Dan tempat ini pun dilengkapi juga dengan asbak. Lanjut sekarang kita ke tipe kamar berikutnya. Ini adalah tipe kamar Lora Superior. Kamar ini berkapasitas untuk 2 orang dewasa. Untuk tipe kamar superior di sini memiliki luas 16 meter persegi dan kamar ini juga diisi dengan dekorasi ala-ala Meksiko disertai dengan kelengkapan di meja di mana terdapat komplimentari lengkap dan juga kettle listrik air panas dan juga 2 buah cangkir. Ternyata untuk dekorasi di kamar penginapan Pure Acue ini berbeda-beda ya teman. Jadi di sini pengunjung akan merasakan pengalaman yang berbeda di setiap kamarnya. Walaupun setiap kamar di Pure Acue ini memiliki dekorasi yang berbeda, konsep yang diusung tetap sama ya, yaitu gaya Meksiko Bohemian. Ini tuh karena malam hari aja ya, jadi terlihat kurang terang. Kalau pada siang hari, suasana di kamar ini tuh sangat cerah karena kamar ini dipenuhi dengan warna-warni mulai dari bantal, pemilihan warna pada furniture hingga bednya. Semua dihiasi dengan motif yang berwarna-warni dan di setiap kamar ini juga terdapat topi khas Meksiko juga ya teman. Dan topi ini tuh bisa juga ya dijadiin sebagai properti untuk foto-foto di area Pure Acue ini teman. Untuk lampunya di kamar ini juga unik-unik banget ya. Dan ada beberapa lampu juga kok teman di kamar ini. Jadi nggak ada kesan gelap sama sekali ya di kamar. Dan untuk fasilitas di setiap kamar ini sama ya, terdapat TV. Dan untuk TV-nya di sini terdapat dongle USB. Yang di dalamnya terdapat aplikasi untuk TV berbayar seperti Netflix, Disney Plus, Video, Prime Time, dan sebagainya. Di kamar ini juga tidak terdapat lemari ya, tapi tetap dilengkapi dengan gantungan baju serta bangku panjang multifungsi untuk meletakkan barang bawaan kita. Dan di setiap kamar juga terdapat kerajinan rotan bila teman mau menggunakan fasilitas laundry di sini. Dan di penginapan Pure Acue ini juga terdapat 2 pasang sleeper hotel ya. Lalu ini untuk toiletnya teman. Untuk toilet di tipe Lora Superior ini memang agak ngepas ya, karena itu untuk wastafelnya berada di luar persis di depan toiletnya. Sejujurnya untuk nuansa kamarnya di sini tuh beneran bikin nyaman ya, karena terdapat banyak lampu hias juga teman. Jadi sebenarnya kita tuh bisa ya mengatur keterangan di kamar ini. Dan jujur sebenarnya kamar ini memang kurang kedap suara juga ya teman. Tapi pengalaman kita bermalam di sini sih memang cukup berkesan banget. Dari suasana areanya di sini aja udah beda ya. Suasana malamnya di sini juga berasa asik banget, di mana terdapat permainan lampu dan di depan setiap kamar di sini juga terdapat bangku santai. Jadi di sini kita bisa duduk sambil menikmati suasana yang begitu unik dan cantik. Di sini teman bisa lihat sendiri suasana warna-warni malam hari di sini. Menarik banget ya. Walaupun tempat ini penuh dengan warna-warni, tapi tetap enak aja gitu dipandang mata. Malah jadi punya kesan ceria tapi tetap damai. Apalagi di setiap sudut di sisi area ini tuh juga nggak kosong. Bener-bener pengalaman yang berbeda banget ya menginap di Pure Acue ini teman. Kalau ditanya betah dan mau balik lagi nggak sih ke sini? Jawabannya sih pasti yes. Karena harga yang ditawarkan di penginapan ini pun cukup terjangkau juga ya teman. Apalagi tempatnya juga seasik ini. Di sini kalian juga bisa nongkrong di depan pool areanya. Dan kalian juga bisa menghabiskan waktu untuk menikmati seluruh area yang gak ngebosenin. Sensasi yang berbeda di sini sih beneran dapat banget ya. Sederhana namun sangat berkesan. Kalau teman bosan, kalian juga bisa nongkrong di area restonya di depan teman. Karena suasana di area restonya tuh juga asik banget buat nongkrong. Coba deh teman lihat sendiri. Area restonya di sini juga juara ya. Bener-bener cantik dan full color banget. Di area restonya ini pun setiap sudutnya juga bagus dan memukau, baik dari area bangunannya hingga desain keseluruhannya. Jadi pastinya cakep juga ya untuk diabadiin karena setiap sudut dan segala angle-nya di sini tuh juga instagramable banget. Di sini juga ada display kaos dan beberapa souvenir yang dijual ya teman. Dan kayaknya kalau kita udah nginep di sini sayang aja gitu ya kalau kita nggak cobain beberapa menu yang ada di Resto Pure Acue ini teman. Apalagi menu makanan dan minuman yang ditawarkan di restonya ini juga terbilang unik. Karena di area restonya ini menawarkan menu khas Meksiko yang ternyata rasanya masih cocok di lidah warga lokal. Dan ini dia teman beberapa menu yang ditawarkan di area restonya. Untuk range harga sejujurnya cukup lumayan ya, tapi daripada penasaran, di sini kita pesen beef tacos dan juga quesadilla.
Lalu untuk minumannya di sini kita juga cobain pina colada dan agua de tama. Dan ini dia penampakan beef tacos dan quesadillanya teman. Jujur ini pertama kalinya ya kita cobain beef tacos teman. Untuk rasanya sih enak, unik, ringan, dan juga klasik. Beef tacos ini berupa tater toast yang dipanggang hingga renyah, lalu diisi dengan daging cincang dengan sayuran hijau yang dilengkapi dengan cream cheese dan juga mayo ya sepertinya. Untuk rasanya sih ada sedikit sensasi rasa asam seger gitu teman. Lalu ini untuk quesadillanya. Seperti yang kita tahu, quesadilla ini memang merupakan makanan khas Meksiko yang sebenarnya udah nggak asing juga ya buat kita. Kurang lebih sih nggak begitu beda jauh dengan beef tacos tadi. Untuk isian di dalamnya juga berupa daging cincang serta keju dan sayuran. Hanya quesadilla ini dagingnya agak sedikit lebih kering ya dibanding beef tacos tadi. Namun untuk menu quesadilla ini menggunakan kulit tortilla. Yang unik sih di sini menu minumannya teman. Dimana untuk minumannya di sini kita pesan pina colada. Pina colada ini adalah minuman koktail yang terbuat dari campuran jus nanas yang dicampur dengan rum dan juga diberikan taburan serundeng kelapa. Dan ini tuh beneran kelapa plain yang diparut lalu digongseng gitu ya teman. Dan ternyata rasanya tuh seger banget loh. Lalu ini untuk minuman agua de tamanya. Minuman ini juga merupakan minuman Meksiko yang menyegarkan dan cukup terkenal dengan rasanya yang manis dan tajam. Untuk rasa manisnya dari sirup dan terdapat sedikit rasa asam tropis dan dinikmati dengan es batu lalu di-shake teman. Untuk rasa minuman agua de tama ini juga seger banget ya, dan memang agua de tama ini adalah minuman yang pas untuk pelepas dahaga. Wah, ini sih bisa dibilang menu yang lumayan sehat nggak sih? Agak berkesan ya menikmati menu khas Meksiko di resto ini, apalagi suasananya pun dibuat seakan kita beneran berada di Meksiko. Dan memang, daerah Prawiro Taman ini juga merupakan lokasi wisata favorit para turis selain Malioboro ya teman. Makanya mungkin untuk menu ini tuh nggak asing ya untuk para turis. Dan Port Akui ini pun setiap harinya juga ramai banget dengan tamu turis. Dan untuk area resto Port Akui ini setiap harinya buka dari jam 11 siang hingga jam 10 malam. Jujur secara keseluruhan tempat ini tuh sangat menyenangkan ya. Apalagi Port Akui ini memiliki bangunan bernuansa Meksiko yang sangat instagramable. Untuk lokasinya juga cukup strategis. Malam hari berjalan di sepanjang jalan Prawiro Taman ini tuh juga seru ya teman. Dan berasa kayak di Bali. Pantes ya ada yang bilang kalau jalan Prawiro Taman ini adalah Balinya Yogyakarta. Di sepanjang jalan Prawiro Taman ini tuh ramai ya. Dan banyak juga yang bisa kita eksplor di sini. Dan memang ya di sini banyak sekali tempat kuliner dan juga penginapan. So yang bosen ke Malioboro, daerah Prawiro Taman ini pas banget ya buat tujuan kalian berikutnya. Dan tentunya menginap di Port Akui ini recommended banget juga untuk masuk ke dalam list menginap kalian kalau kalian ke Yogyakarta. Harganya terjangkau, suasananya menyenangkan, lokasinya strategis, tempatnya instagramable dan dilengkapi juga dengan fasilitas swimming pool dan terdapat musolah juga ya di dalam penginapannya. And good morning, ini suasana pagi hari di penginapan Port Akui teman. Syahdu dan cantik banget ya suasana pagi harinya di sini. Setuju sih kalau daya tarik Port Akui ini terletak dari desain yang menonjol sehingga digemari banyak wisatawan. Di Port Akui ini teman akan mendapatkan one of a kind experience pada saat menginap dan bersantap. Areanya juga bersih ya, dan pas kita menginap di sini ada petugas yang sedang bersihin area poolnya teman. Dan ini breakfast menu yang ada di Port Akui ini teman. Gak banyak pilihan ya, tapi ini sih lumayan banget. Ada buah-buahan, ada sup, jus, teh, kopi, dan crunch juga ada. Oh iya, di area resto Port Akui ini no smoking area ya teman. Dan ternyata di sini juga ada penyewaan kostum ala Meksikonya juga. Jadi yang hobi banget foto, jangan sampai lewatin untuk berfoto di sini dengan spot yang mendukung banget kayak gini. Oke teman setia Travel Go yang baik dan kece-kece, cukup sekian dulu ya untuk review dan informasi Travel Go di uploadan Port Akui Prawiro Taman di Yogyakarta ini teman. Semoga cukup membantu ya. So saatnya Travel Go mau pamit undur diri dulu ya teman. Dan seperti biasa nggak lupa pastinya Travel Go mau ingetin ke teman setia Travel Go yang baik dan kece-kece, yang belum subscribe channel YouTube DTM Studio ini, di subscribe dulu teman. Jangan lupa juga di like, komen, dan share video ini.
Dan pastikan juga teman udah nyalain tombol loncengnya biar teman selalu dapetin notifikasi terupdate di setiap uploadan Travel Go di channel YouTube DTM Studio kesayangan kalian ini teman. Dan gak lupa juga Travel Go mau ucapin terima kasih banyak untuk teman yang udah mau tonton uploadan video ini dari awal hingga akhir. Stay healthy and see you on the next video. Travel Go di mana akan memberikan kalian informasi tentang perjalanan, review hotel, tempat wisata, dan kuliner tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.